Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Amazing Muharram tahun ini akan dihadiri oleh 99 tokoh perubahan Indonesia dan dunia. Dan akan digelar selama 9 hari, 9 jam. Dapatkan informasinya di www.amazingmuharram.com. Jadilah penggerak perubahan, segera daftar. Bagaimana kita sekarang berusaha menghidupkan Al-Quran yang dibaca diamalkan. Karena banyak tertutupannya juga banyak Ustadz yang hafal, hafalnya panjang, banyak. Kita tertarjim dong, karena kita mualaf nggak butuh bahasa Arab, butuh terjemahan, nggak bisa tarjim gitu. Nah, bagaimana kita bisa khusyuk menghayati apa yang mengamalkan? Nah, dengar-dengar antum ada santri belum masuk Islam udah hafal Quran. Ada. Siapa ya? Coba. Namanya kita panggil ya Medi. Medi sini Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat cinta Quran, hari ini saya kaget ketika dapat alamat Google Map. Ada masjid gede banget. Dan masjid ini mengingatkan kita seorang sahabat yang cintanya amat sangat besar kepada Nabi As-Siddiq. Dan saya juga lebih kaget lagi. Saya bukan masalah capture masjidnya, tapi saya tuh bingung di mana ada aktivitas pergerakan, di mana ada aktivitas kebaikan. Ini orang selalu ada, beneran. Di MU saya ketemu dia, di Mu'alaf Center dia yang diriin. Siapa dia? Dan bagaimana beliau? Kita ajak ngobrol ya sore ini di Masjid As-Siddiq yang beliau sekarang komandani. Semoga Allah berkahi siapa beliau. Assalamualaikum kok. Waalaikumsalam Ustaz. Kohani. Tahu ya, udah pasti tahu. Pokoknya kalau Instagram saya adem-adem, Instagramnya enggak. Bawaannya wah sikat. Pokoknya siapa yang menghina Islam, menghina Quran, ya, ustadz jadi-jadian gitu ya, pendeta-pendeta ya gitu kaleng-kaleng gitu ya, itu dihajar sama beliau. Nah, kita akan ngobrol sama beliau nih, Masya Allah, banyak yang mau kita ulik dari beliau nih ya. Orangnya nggak mau diem. Jadi tipenya bukan tipe, tipe Ustadz Mimbar gitu. Beliau ini orang pergerakan, dan real pergerakan. Kok, awal cerita masuk Islam gimana sih kok? Ya, hidayah Allah ceritanya itu panjang Ustadz, kalau saya harus jelaskan. Saya rasa otak saya ini nggak mampu menjelaskan hidayah Allah yang begitu besar. Ada banyak sekali yang nggak cukup waktunya akan saya ceritakan. Intinya Allah begitu sayang sama saya, dan saya nggak berpikir saya bisa masuk Islam. Sampai hari ini teman-teman saya juga, alhamdulillah yang udah ikut masuk Islam. Sampai kita ini heran, kok kita ini calon-calon penghuni neraka Allah selamatkan. Kok Allah begitu sayangnya sama kita. Kita ini cuman apalah butiran debu yang Allah sayang sampai dapat dikasih hidayah sama Allah dengan segala lika-likunya gitu. Tapi ringkasnya gitu kok. Awalnya kenapa kok antum masuk Islam? Kalau kayak Ustadz Felix dia punya kisah kan gitu. Umi ada kisahnya gitu ya. Nah, antum kliknya gitu. Saya masuk Islam karena saya benci Islam justru gitu kan. Jadi karena membenci, makanya kalau ada yang benci Islam jangan setengah-setengah. Full bencinya. Jadi cari tahu Islam ini salahnya di mana, Islam ini nggak benernya di mana, Islam ini jeleknya di mana, tapi dari sumber yang tepat. Dan kebenaran Islam adanya cuma di Al-Quran. Kebenaran agama pun ada di kitab sucinya. Pelajari kitab sucinya. Cari salahnya, nanti insya Allah ketemu. Nah, dari situlah kemudian saya banyak kisahnya, akhirnya saya menemukan Islam adalah yang paling benar. Dan saya masuk Islam karena 2013. Karena saya cinta Yesus, saya masuk Islam. Ternyata Yesus Muslim. Gitu. Ketemunya di situ. Iya. Terus yang antum hadapi setelah masuk Islam? Seperti biasa, alhamdulillah. Terima kasih. Saya bersyukur sekali ketika saya masuk Islam ada yang memfitnah, ada yang memukuli, ada yang menjahati, ada yang segala macam yang telah dilakukan ke saya, dan itulah yang membuat saya semakin kuat. Gitu. Dengan semua yang dilakukan itu, dengan semua ujian itu, segala macam panjang kalau ceritakan, tapi kalau saya nggak pernah merasakan jatuh, rebah, terhina, dihinakan, bagaimana saya tahu Allah saya menolong saya? Justru dengan semua itu memakin membuktikan Allah saya SWT betul-betul tolong saya. Dengan ada masalah bertambah keimanannya. Antum ada masalah makin jauh dari Allah. Tuh itu udah beda tuh. Nah, terus
ngobrol-ngobrol tentang Mu'alaf Center. Ya. Itu Kostif sama antum sebenarnya hubungannya gimana sih? Jadi Dua kokoh nih yang... Ya 2013 itu saya cari komunitas. Ya. Stephen hubungi saya tuh, kita ketemu, akhirnya kita bikin yayasan Mu'alaf Center. Jadi waktu itu Mu'alaf Center udah lama sekali. Sebelum saya masuk Islam sudah ada. Sudah ada. Pendirinya Stephen dan 4 kawannya, yang 3 sudah meninggal. Lalu kita bikin secara hukum, berupa akte yayasan di Indramayu, dan Stephen ketua, saya sekjen. Jadi maksudnya ya pendiri-pendirinya ada beberapa yang sudah meninggal juga. Gitu, Ustaz. Di Mu'alaf Center itu apa aktivitasnya sekarang? Mu'alaf Center Indonesia ya seperti biasa, dakwahnya kita dari dakwah Mu'alaf ya. Prasyahadat atau sebelum syahadat, syahadat, setelah syahadat dan pasca syahadat. Termasuk advokasi. Termasuk advokasi, perlindungan, tempat tinggal, rumah singgah, lapangan kerja semua. Kira-kira ada berapa anggota sekarang Mu'alaf Center? Kalau anggota Mu'alaf Center ada banyak, ada ribuan. Tapi kalau yang dibina masih ratusan. Nggak semua bisa kita bina, nggak semua bisa tinggal sama kita bareng. Nah, kalau tiba-tiba ini masjid kan nggak mungkin ujuk-ujuk ada. Ya. Kisah masjid yang luar biasa ini diamanahkan ke antum, bisa diceritakan? Jadi mimpi ya Allah. Jadi saya waktu itu, saya alhamdulillah pernah haji bareng Ustadz Bahtiar Nasir, Sajatun Rasmin, Babe Haikal, Kang Aher. Nah, itu kita hampir sebulan lebih ya di sana. Terus saya umroh. Pas anak saya meninggal, saya nangis ya Allah. Anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama saya namanya Ikhlas. Nah, anak kedua saya namanya Sabar. Anak ketiga namanya Serius? Iya, itu tiga nama anak saya di akta seperti itu. Ikhlas Hanison, Sabar Hanison, sama Salihah Putri Nanda. Jadi, Hanison. Anak bin Hani. Jadi kalau pakai bin kan mungkin karena bekas mantan jahil jadi Hanison gitu. Hanison aja. Ya, terus Ikhlas meninggal kenapa? Kanker. Kenapa masih anak-anak? Bareng sama Murabis Arafinham sakitnya. Kelenjar getah bening, ya. Allah. Gitu. Ya nggak apa-apa, Allah lebih sayang. Tapi benar sesuai namanya ngelatih ikhlas. Dari situ saya ternyata ikhlas berat. Kan gini, buat saya keberhasilan seorang hamba Allah, seorang manusia, seorang orang tua khususnya. Kalau kita betul-betul orang tua yang ingin anaknya masuk surga, jadikan anak-anak penghafal Quran. Karena jaminannya surga. Dan saya mimpinya anak saya hafal Quran. Anak saya meninggal hafalannya banyak. Dan ini yang kadang-kadang usia berapa? 6 tahun 3 bulan 3 hari. Hafalannya? 5 juz lebih kurang. 6 tahun? Iya. 5 juz? Karena belajarnya dulu sama Pak Joko. Dia mainnya sama Fajar. Anak saya ini ada main sama Hafiz Quran namanya Fajar Rohim. Fajar, ya. Itu temennya anak saya. Yang ada gangguan... Brain participable. Sekarang Fajar bahkan bukan Hafiz Quran lagi, tapi udah ribuan hadis dia hafal. Jadi begitu diambil, ya Allah. Nah ini ujian ikhlas. Sekarang tinggal 2? Ya. Sabar dan... Salihah. Nah, alhamdulillah sedang hamil lagi, ya Allah beri lagi gitu. Allah. Belum tahu Iwan atau Ahwat, terserah Allah. Jadi waktu itu terpukul sekali saya karena saya berharap besar, saya pengen masuk surga. Salah satu caranya anak saya penghafal Quran dan menjalankan Quran. Karena orang tuanya dikasih mahkota. Dan wafat sebelum balik. Wafat sebelum balik. Dia yang bukain pintu. Insya Allah, ya katanya jemput saya gitu. Nah, jadi dengan begitu rupanya ini ikhlas ini nggak main-main. Baik, kalau begitu saya belajar ikhlas ya Allah, saya bikin Ikhlas Foundation dan kita ikhlaskan hidup kita sekarang. Ya. Nah, Ikhlas Foundation apa pergerakannya? Kan tadi Mu'alaf Ikhlas Foundation ini sama dengan Mu'alaf Center itu hanya dia berdampingan. Mu'alaf Center akadnya adalah membantu untuk mu'alaf. Nah, saya nangis ketika ada saudara saya muslim, saya susah, sakit misalnya mau melahirkan, nggak punya uang. Tapi uang yang saya pegang akadnya mu'alaf. Bendahara nggak mungkin saya turut paksa keluar. Atau benda yang diberikan saya berikan nggak bisa. Akhirnya ini Ikhlas Foundation untuk muslim. Karena mu'alaf, begitu dia sudah masuk Islam seperti mu'alaf ini 6 bulan, Anda nggak boleh saya sebut mu'alaf. Saya tidak, kamu 6 bulan jangan pernah aku mu'alaf lagi. Bagaimana bisa, kamu udah bisa ngaji. Kamu udah bisa baca Quran, kamu guru Quran sekarang. Semua mu'alaf kita insya Allah guru Quran. Gratis harus. Nah terus mereka jadi muslim. Jadi Ikhlas Foundation lebih ke muslim. Lebih ke muslim. Apa aktivitas sekarang? Lagi sibuk apa? Aktivitasnya ya mendukung dakwah. Contohnya di masjid ini. Terus kita sebentar lagi juga bikin daurah. Kita bikin di masjid ini ada hapus tato. Kita sedang pengadaan ambulan. Kalau dulu saya tiap hari memang mobil saya pernah
mobil jenazah sama ambulan. Jadi kemana-mana pakai ambulan sama jenazah. Itu udah diwakafkan. Sekalian ingetin mati ya. Iya, zikir mati. Jadi ya pengen punya lagi. Ya seperti itu kegiatannya. Terus sosialnya. cerita awal masjid ini bisa ini gimana? Ketika umrah bilang, ya Allah saya pengen sekali. Kok orang-orang ini saking sibuknya, nggak ada yang salah sebetulnya, tapi banyak orang masuk Islam, di foto di masjid, lihat jamaah, Allahu Akbar, diposting. Begitu diposting, langsung teman gerejanya, saudaranya, setan, semua kasih tahu, serang dia. Lalu masjid ini tidak ada yang khusus untuk membina mualaf sampai hari ini. Belum ada satupun masjid yang ada masjid didirikan mualaf, ada masjid yang didirikan oleh Pak Hamka, masjid yang didirikan oleh banyaklah nama-nama saya sebut. Tapi belum membina mualaf. Akhirnya alhamdulillah Allah berikan satu masjid namanya Asidik. Barakallahu Fik. Ini yang bangun, yang berjasa di sini namanya Pak Sugiono, Letnan Jenderal, Purnawirawan, anaknya namanya Mas Edo, menantunya namanya Rahel Maryam. Gitu. Nah ini orang-orang yang berjasa sekali di belakang layar saya. Masya Allah. Terus masjid ini akhirnya ada rumah singgah mualaf. Masjid ini ada rumah tinggahnya ada, advokasinya ada, LBH-nya ada, terus fasilitas lengkap, untuk nikahnya ada, programnya ada. Gitu. Silahkan yang mau masuk Islam ke masjid sini 24 jam. Nah itu yang di Instagram ada apa namanya peternakan, itu usaha pribadi atau? Nah itu juga sama dari Bapak, namanya kalau di Google Bangun Karsofam. Bangun Karsofam ini besar dan alhamdulillah itulah hasilnya. Bapak ini Pak Sugiono ini bilang, saya ini udah tua, tinggal nyari mati aja, harta saya bagaimana bermanfaat untuk akhirat saya. Jadi kita mau bikin wakaf produktif dan seluruh nabi penggembala domba. Nah, kita mau domba itu 1:3. 10 domba tiap tahun melahirkan 30. Dan itu akan jadi seperti sumur Usman. Nah, jadi ya ini domba ini terus-terusan insya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah ridho. Kalau Kohani sendiri ngelihat sebenarnya problem umat apa ya? Kok kayaknya selalu ada dalam tanda kutip konflik antar satu kelompok lain. Ketika antum masuk Islam, nggak kaget melihat umat Islam banyak? Sekarang saya baru kaget. Awal-awalnya kan nyaman-nyaman aja, dengan semakin berdakwah semakin kenal banyak orang, semakin banyak. Ya sebenarnya paling tepat di Ustadz Fatih Karim, karena mereka nggak cinta Quran. Karena Quran hanya nyampe di mulut, nyampe di hafalan, nggak nyampe di hati. Contoh, yuk kita ngaji. Saya pengen banget ada satu kajian ya, semuanya pegang Quran, semuanya baca. Mualaf udah sering insya Allah. Terus, nah abis baca Quran pegang nih Quran. Terus bilang, ente bid'ah ini, ente masuk neraka gitu misalnya. Kan nggak ada yang begitu. Orang cinta Quran ini sedih kalau saudaranya nggak bisa baca, susah. Saudaranya misalnya miskin, nggak sesuai sunnah. Caranya bukan malah dihakimi. Iya, bukan malah dihakimi. Orang yang Quran hidup di hatinya, hidup di dirinya, beda. Insya Allah beda. Saya belum sampai itu malah. Jadi antum temukan antara Islam dengan kaum muslimin di jauh ya. Jadi Quran di satu sisi ya begitu mulia, begitu luar biasa, tapi umat Islam tuh kayaknya nggak layak banget gitu. Dan bagaimana kita sekarang berusaha menghidupkan Al-Quran yang dibaca diamalkan. Karena banyak, rupanya juga banyak Ustadz yang hafal, hafalnya panjang, banyak. Ditanya, tertarjim dong, karena kita mualaf nggak butuh bahasa Arab, butuh terjemahan. Nggak bisa tarjim gitu. Nah, bagaimana kita bisa khusyuk menghayati apa yang mengamalkan. Nah, dengar-dengar antum ada santri belum masuk Islam udah hafal Quran. Ada. Siapa ya? Coba. Namanya kita panggil ya Medi. Medi sini Medi. Wah, nah, ini dari Manado. Manado ini 4 bulan dia masuk Islam. Dari Manado? Manado. Dia hubungi saya mau dipukuli sama kakak saya karena masuk Islam, saya belikan tiket ke Jakarta. Terus saya nanya, Assalamualaikum. Medi. Masya Allah. Medi? Masya Allah. Baru 4 bulan? Mau jalan 5 bulan. Mau jalan 5 bulan. Usia berapa? 25. Wah, ini usia harus nikah ini. Ya. Sarjana komputer. Sarjana komputer. Awalnya gimana kok antum belum Islam, tapi tertarik ngafalin Quran itu gimana? Itu udah dari 2016 saya tertarik masuk Islam. Cuman pas saya setelah wisuda, saya kepengen sekali itu ngebaca Al-Quran. Penasaran apa yang ada di Al-Quran itu. Soalnya saya sering nonton ceramahnya Dr. Zakir Naik yang mengatakan bahwa orang Islam itu lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Jadi saya, kok bisa gitu ya? Jadi saya penasaran dengan Al-Quran itu. Karena setiap Dr. Zakir Naik ceramah itu selalu mengeluarkan
isi-isi dalam ayat Bible gitu. Saya penasaran Al-Quran itu Antum gimana penasaran isinya jadinya. itu. Jadi saya cari-cari itu, nggak ketemu kalau yang bukunya itu, nggak ketemu. Nah, akhirnya syahadatnya gimana? Akhirnya saya ketemu itu lewat aplikasi Uma. Oh iya. Saya iya. sering dengar di rumah itu, di kampung, itu memang semuanya nggak ada Islam situ, mayoritas Kristen, Protestan. Di kampung itu. Di kampung itu, nggak ada musola, nggak ada masjid. Nggak ada Tomohon azan. ya, Tomohon juga itu. Tomohon. Tomohon juga. Yang makanannya kucing, ya, harimau, semua anjing ya kan, monyet, ular semua dimakan. Biawak, ya, semuanya. Pernah antum makan? Semuanya itu pernah. Saya kagetnya ketika dia makan kucing. Makan kucing coba. Saya penyayang kucing, antum makan sadis banget. Ya paling disayang Nabi. Iya Allah, sadis banget Minum antum. tuak, makanannya itu. Jadi Ya Allah. mau tidak mau harus dimakan itu. Dulu kan Itu kucing kopi kampung tuak. berarti? Iya, kucing kampung. Cara nyembelihnya gimana? Cara nyembelihnya saya hanya tahu itu Udah jadi kucing? saja gitu, tinggal dimakan. Kalau nyembelih saya nggak Coba bisa. Islam tuh luar biasa ya, bertaring bercakar tuh, nggak boleh. Ini semua yang berkaki 4 halal, kecuali kaki meja ya. Semuanya boleh. Apalagi yang pernah dimakan? Biawak, Biawak. monyet, anjing, ular yang di darat, ular yang di laut, ada. Kalau namanya sana sogile namanya itu, sogile. Nah, ular terus yang di laut. sekarang gimana dengan orang tua setelah masuk Islam? Alhamdulillah sekarang udah baik. Diusir nggak tuh? Dulunya gitu, Enggak diaku anak. pertamanya gitu. Saya sering nangis itu karena bapak bilang ke saya itu saya udah nggak Nganggap lagi anak. sebagai Iya. keluarga mereka. Karena kan Islam kan hanya saya, keluarga saya itu. Sekarang sudah mulai membaik, hubungan baik. Saya udah kirim duit juga ke ayah, Insya Allah. Alhamdulillah. sedikit-sedikit saya kirim. Nanti kita undang ayahnya Jakarta ya. Iya, iya, boleh. Ayo. Undang. Bilang mau nikah. Masya Allah. Nah, terus menghafalkan Quran, sementara antum belum bisa baca, berarti dengerin doang ya? Iya, dengerin sambil baca. Dengerin sambil baca? Iya, Oh, dengerin maksudnya sambil- apa yang didengarkan dilihat? Nah. Apa yang huruf hijaiyah yang diucapkan sama, kalau saya favoritnya itu Syekh Masyari Rashid. Masya Allah, belum masuk Islam loh. Ya nggak? Antum teman-teman, sudah Islam nggak ketarik. Bingung, terus yang mu'alaf tuh siapa sebenarnya? Dicoba hafalannya. Boleh coba cek. Al-Baqarah ada ya? 1-10. 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakdzibun. Allah Akbar. Al-Kafi juga terjadi Baru 4 Dajjal. bulan masuk Islam. Ya. Itu nggak akan bisa kalau nggak hatinya bersih, niatnya bersih. Teman-teman, antum udah berapa tahun jadi orang Islam? Hafal nggak? Salah satu kuncinya, Ustaz. Kalau hidup kita banyak masalah, hidup kita pengen nggak punya banyak masalah, pengen ringan, semua mudah, hidupkan Al-Quran diri kita. Saya nggak pernah lihat orang yang cinta Quran, orang hidup Quran, hidupnya susah. Nggak ada. Ini buktinya. Pengakuan. Mau ke sini Suka aman. saya ayat yang di apa ini? Al-Baqarah yang 153. Yang ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Artinya? Artinya itu kan sabar dan sabar adalah penolong kita. Ya.
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Iya. Itu antum favoritnya ayat itu? Suka kalau Masya sering Allah. Sholat Bukan Anisa 3 ya? Keren Bukan banget. Anisa ayat 3. Dipancing. Stop. Teman-teman, ini luar biasa ya. Jadi Kohani luar biasa, Kostif, Umi Irena Handono, siapa ya? Ustadz Felix Siau. Terus juga Kainama. kita lihat Kainama. Terus juga Ustadz apa namanya? Katlan. Ekonom terbaik Indonesia. Syekh Ustadz Safi Antonio, Antonio, Kokonio, itu juga kan Iya. semuanya mereka bukan Islam dari lahir, akhirnya menemukan Islam dan luar biasa. Dan teman-teman semuanya, kita menyebut di Cinta Quran ada sapaan dan doa sekaligus juga itu buat Kohani. Beliau ini adalah penggerak perubahan. Beliau ini adalah amazing people. Apa itu penggerak perubahan? Bukan hanya merubah dirinya, tapi dia merubah orang lain. Bukan cuma dia masuk Islam, tapi dia menyelamatkan orang-orang yang belum jadi orang Islam, jadi orang Islam. Jadi Muslim. Dan bukan sembarang Muslim, tapi pejuang Islam kafah. Sahabat Cinta Quran, jangan lupa nanti tanggal 21 Agustus, tepat tanggal 1 Muharram, seperti biasa setiap tahun, Cinta Quran Foundation mempersembahkan Amazing Muharram 9. Dan insya Allah nanti kita akan undang Kohani di sana. Dan acaranya dari 9 negara, pembicara dari 9 negara, dai nasional, internasional, kori. Nah, antum datang nanti. Insya Allah Misyari Rosid hadir dan beberapa kori-kori dunia lainnya hadir. 9 kori dunia, 9 kori Indonesia, kemudian 9 artis dunia hijrah dan 9 artis Indonesia hijrah. 9 hari, 9 jam tanpa henti di Amazing Muharram. Sahabat semuanya cepat daftar di Instagram @amazingmuharram. Dan insya Allah ada 1 juta orang per hari akan nonton Amazing Muharram dari seluruh dunia. Dan insya Allah acara ini akan sangat berkah jika teman-teman semuanya ikut mendukung. Ya, segera daftar ya, khawatir kehabisan tiket. Oh, terakhir pertanyaan. Kira-kira antum lagi punya mimpi besar apa nih sekarang? Setelah masuk Islam, perjuangan, ya luar biasa apa namanya aktivitasnya gitu ya. Nah, apa impian antum yang belum antum dapatkan? Kejayaan Islam. Kita sama-sama menjadi bagian dari kejayaan Islam insya Allah. Bersama-sama jadi satu semua. Dan yang bisa mempersatukan kita bukan mazhab, bukan ulama, bukan orang, tapi Al-Quran. Jadi ayo kita jadi satu, kayak Ansor Muhajirin, ayo kita jayakan Islam ini. Itu sebabnya Allah turunkan Al-Quran. Masya Allah. Jadi impian beliau adalah kita bersatu, bukan sembarang bersatu, tapi kita menjayakan lagi Islam. Sehingga Islam bisa menjadi sumber inspirasi dunia, peradaban dunia, mengatur dunia. Dan masa-masa kejayaan Islam 1300 tahun memimpin dunia sudah terbukti. Maka teman-teman semuanya simak terus dan jangan lupa Kohani ada Instagramnya, Kohani Kristianto ya. Insya Allah ikuti semua program beliau ya, apapun acaranya ikuti. Dan kalau ada pergerakan bersama beliau juga saya rekomendasikan untuk ikut. Jadilah orang-orang yang bukan hanya soleh tapi muslih. Bukan soleh sendiri tapi mensolehkan orang lain. Andai soleh sendiri itu cukup, Nabi Muhammad akan berhenti berdakwah. Tapi beliau ingin yang lain juga menjadi soleh, para sahabatnya soleh dan Madinah semuanya menjadi soleh. Teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Habis kata untuk menceritakan gerak beliau, doakan beliau sehat, dijaga Allah, dijauhkan dari bala, musibah, fitnah, dan mara bahaya untuk keluarganya juga. Dan saya juga berdoa buat teman-teman semua, doa yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya. Nantikan kembali tayangan-tayangan Cinta Quran TV. Salam Cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.